Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini gue akan membahas dua debutan kita di pertandingan melawan Cina tadi, dimana yang pertama ada debutan dari pemain yang sudah kita tunggu-tunggu dari tahun 2016. Pemain ini sudah terdeteksi dari 2016, namun akhirnya baru bisa datang 2025. Sangat jauh ya. 9 tahun lamanya pemain ini sudah terdeteksi bakal jadi pemain hebat. Dia kenapa terdeteksi? Karena dia juara Serie A. Dia adalah pemain keturunan Indonesia yang juara Serie A, makanya dia terdeteksi bersama Juventus waktu itu ya. Dia adalah Emil Audero Mulyadi yang mencatatkan debutnya akhirnya setelah 9 tahun. Kita mengharap-harap sekali sama pemain ini. Bahkan banyak yang bilang mustahil pemain ini akan datang. Kenapa? Karena level dia Serie A. Ya kita cuma tim di saat itu ya, di tahun 2020-2021 ya, kita cuma tim antah berantah bisa dibilang di saat itu. Yang harus memulai semuanya juga dari round 1. Ranking FIFA kita juga kan anjlok sekali waktu itu kan, 150-160-an kan. Wow, di bawah sekali ranking FIFA kita di saat itu. Jadi itu kan membuat pasti Emil Audero juga akan berpikir dua kali untuk memperkuat timnas Indonesia. Tapi ternyata sekarang level timnas Indonesia-nya grow up sangat tajam, naik 2 level dari level kita yang sebelumnya. Dan itu akhirnya membuat Emil Audero mau untuk bergabung karena level timnya juga sudah meningkat. Gue pun kalau jadi Emil, gue pun akan memikirkan hal yang sama. Ibaratnya ngapain gue datang gendong sendirian, ibaratnya ya, gendong tim sendirian, sementara pemain-pemain yang lain bahkan federasinya aja masih bapuk gitu ya. Namun sekarang federasi udah dipegang oleh orang yang tepat, pemain-pemain yang datang juga luar biasa berkualitas ya, manajemen dari timnas juga sudah berkualitas, pelatihnya aja legenda Belanda gitu ya. Ya gue pun jadi Emil pasti akan datang gitu ya untuk memperkuat tim ini. Dan Emil akhirnya mencatatkan debutnya di GBK tadi melawan Cina dan berhasil mencatatkan clean sheet dan melakukan satu save yang krusial di awal babak kedua. Jadi congrats untuk debutnya dan debut clean sheetnya ya, luar biasa dari seorang Emil Audero. Jadi mudah-mudahan kedepannya Emil Audero bisa terus konsisten ya. Emil Audero bisa terus konsisten, dimana kan kita tahu pesaing Emil juga ada Martin Paes ya yang selevel dengan dirinya. Jadi nanti persaingannya akan sangat kompetitif ya, karena diisi oleh 2 kiper yang selevel, sama-sama level Eropa gitu ya. Dan tentu saja nama yang ditunggu-tunggu gue rasa, yang dimana kita sudah berteriak ya, kita sudah sama-sama berteriak sejak awal tahun ini. Gue mengatakan di awal tahun ini bahwa pemain ini sudah layak untuk ikut timnas. Gue udah bilang di 2 video bahkan. Gue bilang kan yang pertama adalah Yakob Sayuri itu layak masuk timnas. Apapun yang terjadi, Yakob ini pemain yang pintar. Ya. Jadi meskipun dia kehilangan kecepatannya, tapi Yakob itu pemain yang pintar memanfaatkan momentum. Dan yang kedua adalah Beckham Putra Nugraha. Ya, gue tuh bilang di 2 video sebelumnya, Yakob dan Beckham ini layak masuk timnas. Kenapa? Karena kedua pemain ini cerdas. Kedua pemain ini tuh pintar gitu. Mereka bukan hanya sekedar gocek-gocek, meskipun kualitasnya Liga 1, tapi mereka itu tidak sama dengan pemain-pemain Liga 1 lainnya yang cuma sekedar gocek-gocek. Yakob dan Beckham ini pemain yang pintar. Kalau mereka harus passing, mereka akan passing, dan akurasi passingnya juga bagus dua-duanya. Dan akhirnya Beckham Putra mencatatkan debutnya melawan Cina dan terbukti ya, Beckham Putra bermain impresif di pertandingan melawan Cina dengan hampir mencatatkan 1 assist. Hampir aja dia mencatatkan 1 assist berkat pergerakannya yang berhasil menarik 3 pemain Cina dan membuka ruang untuk Kevin Dix. Dan Kevin Dix hampir saja mencatatkan gol kalau saja tendangannya tidak ditepis ya oleh kiper dari Cina. Dan juga pergerakannya
turnover skill-skillnya yang merepotkan. Membuat Beckham Putra akhirnya mencatatkan debut total kalau nggak salah 18 menit atau 19 menit ya, dia mencatatkan debut ya untuk timnas Indonesia. Dia masukkan menit 74, berakhir 93, 96 ya, berakhir 96, berarti dia mencatatkan total sekitar 20 menitan lah. 20 menit yang akan merubah kehidupan seorang Beckham Putra kalau menurut gue. Kenapa? Karena sekali lagi segala hal itu kan pasti ada first impressionnya, dan first impression dia untuk Kluivert gue rasa sudah sangat baik. Gue yakin kedepannya kalau bermainnya seperti ini, Etam akan terus dipanggil ke depannya, meskipun dia akan jadi cadangannya Marcelino ataupun Ragnar, karena tetap dua yang terbaik di posisi itu adalah Ragnar dan Marcelino ya. Gue rasa belum ada pemain yang melebihi kedua pemain itu. Jadi tapi Beckham bisa mengisi salah satu slot untuk bisa menggantikan salah satu dari keduanya, bisa menjadi salah satu kompetitor kalau Beckham mainnya seperti ini terus ya. Karena sekali lagi di posisi gelandang serang, gue selalu bilang ya, posisi dengan pola 3-4-2-1 yang selama ini diterapkan oleh Kluivert, jantung dari permainan timnas Indonesia ini ada di dua gelandang serang kita. Ya, hidup tidaknya oleh Romani di depan itu akan bergantung pada dua gelandang serang kita, bukan pada dua pivot kita ya. Kan kita punya dua pivot, Haye dan Pelupesi. Tapi ya, dua pivot ini kan difungsikan untuk meredam lini tengah. Nah, orkestrasi permainan kita itu akan bergantung pada dua gelandang serang kita. Selama ini kan yang main Ragnar sama Marcelino ya, ataupun Marcelino gitu yang selalu jadi tumpuan. Karena Ragnar dan Marcelino kan punya kreativitas. Nah, Beckham ini punya kreativitas. Jadi Beckham ini akan jadi kompetitor yang cukup baik untuk Ragnar dan juga Marcelino. Dengan catatan Beckham bermain konsisten di Liga 1. Makanya gue tuh cukup menyayangkan sebenarnya ya, Beckham ini memperpanjang masa baktinya bersama Persib Bandung sampai 2028. Gue fans Persib teman-teman. Gue fans Persib, tapi gue merasa Beckham ini untuk level Liga 1 udah ketinggian. Ya, Beckham untuk level Liga 1 sudah ketinggian. Dia sudah membuktikan di level internasional dia pun udah bisa bersaing. Berarti Beckham ini sekarang butuh liga yang lebih tinggi dari Liga 1. Gue rasa Liga Korea ataupun Liga Jepang Beckham sih udah bisa bersaing harusnya ya. Jadi itu pendapat gue tentang dua debutan ini, Emil dan Beckham. Sekali lagi untuk Beckham, mudah-mudahan konsisten. Sekarang kan di Persib sampai 28 ya. Dia masih 23 tahun, mudah-mudahan konsisten terus, menjadi bintang terus, jangan sampai ngedrop ya. Karena penyakit pemain Liga 1 itu adalah naik turunnya tuh selalu signifikan. Kayak Malik Rizaldi, kayak Witan, kayak Egy gitu ya. Itu kan pemain yang naik turunnya tuh nggak kayak Ricky Kambuaya, naik turunnya tuh tidak konsisten gitu. Kadang bagus banget, kadang jelek banget gitu ya. Itu dan selalu naik turunnya tuh selalu sangat tinggi gitu. Selalu sangat fluktuatif. Jadi bisa bagus banget, bisa jelek banget. Kemarin Witan bagus banget, tiba-tiba masuk ke Persija jelek banget. Egy mainnya jelek banget, tiba-tiba masuk ke Dewa bagus banget gitu ya. Kambuaya kita lihat di Persib ngedrop, tapi tiba-tiba di Dewa jadi bagus banget. Itu penyakit main Liga 1 tuh di situ. Kayak Malik Rizaldi di Persebaya, di Madura bagus banget, tiba-tiba sekarang ngedrop banget. Nah, jangan sampai itu terjadi terus. Gua harapkan Kambuaya, Beckham, kemudian siapa lagi ya? Kambuaya, Beckham, Rizky Ridho gitu ya. Itu bisa terus konsisten meskipun main di Liga 1. Makanya sih gue berharap sih sebenarnya pemain-pemain ini bisa abroad gitu ya, cari liganya yang lebih bagus, tapi jangan ke Liga Malaysia gitu-gitu ya. Liga Malaysia ya bakal mentok-mentok aja di situ. Tapi maksudnya ke liga minimal, seminimal-minimalnya itu Liga Korea atau Jepang. Ya, jadi semangat untuk kedua pemain ini. Sekali lagi gue rasa dengan bermain seperti ini, Etam ini bisa sih bersaing untuk memperebutkan satu tempat di posisi gelandang serang di timnas Indonesia. Oke? Semangat terus buat Beckham Putra. Terus improve ya. Jangan cepat puas.